Tata cara umrah. Umrah dimulai dengan mengenakan ihram sebelum tiba di Mekah. Jamaah berniat untuk melaksanakan umrah atau haji. Ia berniat ketika tiba di miqat. Miqat adalah 5 tempat yang mengelilingi Makkah dan sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang ingin menunaikan haji atau umrah, atau tempat yang sejajar dengan miqat baik lewat jalur udara ataupun darat. Laki-laki memakai 2 potong pakaian ihram berupa sarung dan selendang. Sementara itu perempuan berihram dengan mengenakan pakaian sehari-hari tanpa memakai perhiasan. Setelah itu ia memulai dengan bertalbiyah, lalu mengucapkan manasik ibadah yang dia niatkan pada awal talbiyah. Kemudian mengucapkan labbaika umratan, artinya aku memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Atau labbaika hajjan, aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah hendaknya terus ia ucapkan sampai ia melihat Ka'bah. Sesuaikan posisi ihram Anda dan tunjukkan bahu kanan Anda saat menjalankan tawaf dengan meletakkan bagian tengah pakaian ihram di bawah ketiak kanan dan kedua ujungnya di bahu kiri. Ketika Anda melakukan tawaf, posisi Ka'bah di sebelah kiri Anda sehingga gerak tawaf Anda berlawanan dengan arah jarum jam. Putaran pertama tawaf dimulai saat Anda bersejajar dengan Hajar Aswad. Anda mengisyaratkan tangan ke arah Hajar Aswad sambil mengucapkan Allahu Akbar. Pada awal putaran pertama Anda dapat mengucapkan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, aku tawaf karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu dan memenuhi janjimu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki dianjurkan mempercepat jalan dengan langkah-langkah pendek dalam 3 putaran pertama, tergantung pada kekuatan fisik masing-masing dan tanpa mengganggu jamaah yang lain. Sementara perempuan tidak dianjurkan melakukan hal itu. Isilah waktu tawaf dengan ibadah yang Anda sukai seperti zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ketika Anda sampai di rukun Yamani, yaitu sudut yang mendahului Hajar Aswad, maka berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Terus ulangi doa ini hingga Anda kembali sejajar dengan Hajar Aswad. Ketika Anda tiba di sana, isyaratkanlah atau tunjuklah dengan tangan Anda sambil berucap Allahu Akbar. Dengan demikian Anda telah menyelesaikan putaran pertama tawaf dan mulai melanjutkan ke putaran kedua hingga tuntas semua 7 putaran tawaf Anda. Setelah 7 putaran tawaf selesai, ubahlah letak pakaian ihram Anda dan tutupi 2 bahu Anda. Kemudian bergeraklah menuju tempat yang disediakan untuk menunaikan salat 2 rakaat tawaf. Dianjurkan untuk menunaikan salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim, walaupun berjarak jauh darinya, jika itu memungkinkan. Bisa juga menunaikan salat itu di tempat manapun di dalam Masjidil Haram. Dalam perjalanan menuju makam Ibrahim, hendaklah membaca ayat Al-Quran, Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Saat menunaikan salat sunnah tawaf, dianjurkan dalam rakaat pertama, Anda membaca surah Al-Kafirun sesudah Al-Fatihah. Dan dalam rakaat kedua dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Setelah selesai mengerjakan tawaf, dianjurkan sebelum berangkat ke tempat sa'i untuk minum air zam-zam yang memancar dari bawah bekas telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Keberkahannya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air zam-zam itu tergantung untuk apa dia diminum. Sesudah itu, ikutilah papan informasi yang akan memandu Anda menuju Safa, yang merupakan tempat permulaan sa'i. Ketika Anda sudah berada di dekat Safa, bacalah firman Allah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naiklah ke bukit Safa sembari menghadap kiblat dan bertakbir. Berdoalah kepada Allah sesuai keinginan Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi ini mengucapkan
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya kerajaan dan miliknya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah semata yang menunaikan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan musuh-musuhnya yang bersekutu. Kemudian beliau berdoa. Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Sesudah berdoa, mulailah sa'i Anda menuju Marwah. Saat melakukan sa'i, ketika tiba di antara 2 bendera hijau, laki-laki dianjurkan berlari kecil sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun hal ini tidak dianjurkan bagi perempuan. Isilah waktu Anda dengan berzikir, berdoa dan membaca Al-Quran hingga tiba di Marwah. Setiba di Marwah, menghadaplah ke kiblat. Ulangi doa yang Anda baca di Safa tanpa perlu membaca ayat Al-Quran tadi. Dengan demikian Anda telah tuntas melakukan putaran pertama sa'i dengan sempurna. Itulah yang harus Anda lakukan hingga selesai 7 putaran sa'i. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran, dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 putaran lainnya. Dengan demikian, Anda memulai sa'i di Safa dan putaran ke-7 berakhir di Marwah. Perempuan menghimpun atau mengikat rambutnya setelah selesai mengerjakan sa'i untuk dipotong kira-kira 1 atau 2 cm pada bagian ujungnya. Sedangkan laki-laki boleh mencukur gundul atau memendekkan rambutnya. Mencukur gundul lebih dekat dengan sunnah. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan telah tuntas mengerjakan umrah. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له